Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa alhamdulillah walhamdulillahilladzi adrazana fi akhir zaman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina ya Rasulillah. Salatu wassalamu alaika ya abal arwah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidinal awwalin wa ya sayyidinal akhirin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidinal anbiya'i wal mursalin. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Al-Hakim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada hari ini subuh 28 April 2024 kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan sekaligus nikmat keimanan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan iman inilah kita bisa hadir ke masjid ini. Dengan iman ini pula kita rasanya pengen dengar tausiah seperti ini. Tentu kalau bukan karena iman, lalu karena apa kita bisa hadir melangkahkan kaki menuju ke masjid ini? Dan kita minta kepada Allah, dengan iman inilah kita akan hidup, dan dengan iman ini pula lah kelak kita ini akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam ini kita semua di sini kelak insyaallah akan mendapatkan syafaat baginda Nabi pada hari kiamat nanti. Karena kage ila yaumil mahsyar, baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu kage Pak akan berada di antara Jibril dan Allah. Jadi tidak usah kita bayangkan bagaimana posisinya, tapi kira-kira dalam riwayat itu dikatakan Nabi itu akan berada di antara Jibril dan Allah. Nah, saat itu yang pertama kali masuk ke surga itu tentu para nabi, para sahabat, para alim ulama, para waliullah, para habib yang istiqomah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi pada saat itu Nabi usul. Nabi bilang kepada Allah, kata Nabi, ay Rabbi, kalimatnya bukan ya Rabbi, ay Rabbi, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Jadi kata Nabi, ay Rabbi, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya Allah, yang nyembah engkau ini bukan cuma para nabi, yang nyembah engkau bukan cuma para wali, bukan cuma para sahabat, bukan cuma para tabi'in, bukan cuma para habaib, tapi yang nyembah engkau itu ada hambamu di dalam hutan sana, ada hambamu di luar negeri sana. Hambamu yang dalam hutan sana itu jarang mereka dapat siraman rohani, jarang mereka dengar tausiah seperti ini, Pak. Dekat Kesra aja ini kan. Mereka di luar negeri sana hidup di tengah-tengah kaum ateis. Jadi Islam itu minoritas, Pak. Kayak saudara-saudara kita di Korea, di Jepang kan. Mereka kerja di sana, terus mereka hidup di tengah-tengah kaum minoritas. Jadi kata Rasulullah, cari mereka ini. Mereka tidak peduli mereka hidup di tengah-tengah kaum minoritas. Mereka tidak peduli hidup di dalam hutan sana, tapi mereka percaya bahwa engkau itu adalah Allah yang layak untuk disembah. Jadi kata Nabi, cari mereka ini sampai ketemu, lalu masukkan mereka ini ke jannah. Nah ini Pak, kalau dengar cerita seperti ini, maka rasanya alangkah luar biasanya cinta Nabi ini kepada umatnya. Jadi bukan umat yang alim-alim baik Pak dicari, bukan umat yang sering ke masjid baik, umatnya yang ada di dalam hutan sana Pak jarang mendapat siraman rohani. Sehingga Nabi pernah usul dalam salah satu peristiwa, dia pengen seluruh umat Nabi Muhammad ini masuk seluruhnya ke dalam surganya Allah.
Seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah. Tapi saat itu ketika itu Allah tampakkan apa? Allah perlihatkan masa depan umatnya ini. Ditampakkan bagaimana kondisi. Ternyata yang galak mabuk umat dia, yang galak judi umat Nabi, yang galak zina umat Nabi. Sehingga Nabi ini malu. Kalau demikian ya Allah terserah Engkau. Jadi ini salah satu nikmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat apa? Surat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan itu beliau sangat gembira sekali. Allah berikan satu ayat, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi ya Allah, jangan Engkau langsung hukum kami andai satu saat kami ini berbuat salah. Jika satu saat kami berbuat salah, jangan Kau langsung hukum kami ya Allah. Amin. Apa kata Tuhan? Naam. Iya. Dikabulkan, Pak. Jadi umat Nabi ini lepas disalah, Pak. Cuman kata Nabi, jangan Kau langsung hukum kami seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi terdahulu ada salah, langsung Tuhan turunkan bencana, langsung Tuhan turunkan azab. Tapi umat Nabi Muhammad tidak langsung. Dan Nabi senang sekali dengan apa doa yang Allah berikan ini kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat bergembira kita sekali di sini bahwa kita sini hadir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang tentu kita ini banyak salah, banyak dosa, Pak. Itu saya dalam tema saya itu Islam itu mudah, supaya kita ini jangan kalah marketing, Pak. Jangan kalah marketing dengan agama lain. Kalau dia agama sebelah itu kan kalau mati tadi tunggu di surga, enak kan? Sedangkan kita ini seringkali kiai-kiai kita ini sudah ngurus masjid, sudah ngurus apa kebaikan-kebaikan takmir dalam masjid, masih juga belum ada jaminan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya kan? Lah jadi ngurus masjid, Pak. Sering ke masjid, belum ada jaminan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Padahal Nabi katakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sederhana Pak Nabi. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya itu sudah la ilaha illallah maka dakhala jannah. Dia pasti surga. Maka saya katakan kita ini bersyukur hidup dalam Islam, maka kita dawamkan, kita niatkan, kita wafat juga dalam keadaan Islam. Sehingga apabila kita sudah la ilaha illallah dakhala jannah, itu jaminan. Bahkan dalam riwayat selanjutnya dikatakan wa in zana wa in sarqa. Agak setengah ngeri kita, Pak. Sekalipun dia zina, sekalipun dia maling. Jadi man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarqa. Sekalipun dia zina, sekalipun dia maling. Lalu muncul pertanyaan, apakah Islam memperbolehkan zina? Apakah Islam memperbolehkan maling? Tidak. Tetap faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini umat Nabi Muhammad, Pak. Ya dosa baik. Galak berjudi tetap dihukum, galak maling tetap dihukum, tapi ujung-ujungnya tetap ke jannah. Itu jadi Islam ini sangat mudah sekali. Di dunia kita diberikan 5 kesempatan. 2 kesempatan, 2 di dunia, 3 di akhirat. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, maka yang pertama kita lakukan taubat. Tidak sempat taubat, maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Taubat tidak sempat, buat baik tidak sempat, meninggal kita, Pak. Masih ada apa lagi? Yang ketiga di akhirat, syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan 3, Pak. Tidak dapat syafaat Nabi, ngadep kita ke Tuhan minta rahmat Allah. Masih ada kesempatan? Ya kan? Masih banyak kesempatan. Tidak dapat rahmat Allah, taubat kita tidak buat baik, kita tidak banyak meninggal, kita syafaat Nabi tidak dapat. Terus rahmat Tuhan juga tidak dapat. Masih ada satu lagi cara. Masuk dalam neraka dulu. Iya kan? Ya habis taubat tidak sempat, buat baik tidak sempat,
Meninggal kita Pak, minta syafaat Nabi, tidak kejinguan oleh Nabi, tidak dapat syafaat. Tidak dapat syafaat, masih itu sih kok lagi harapan, minta rahmat Allah. Tidak kasih rahmat Allah, tidak kasih Tuhan. Satu lagi kesempatan, terpaksa dibakar di dalam neraka. Jadi zina, maling tetap dosa. Jadi mentang-mentang dalam hadis dikatakan wa insana wa insaraka, dia tetap dosa. Tapi setelah dia dibakar dalam neraka baru dia bisa ke surga. Itu bedanya umat Nabi Muhammad dengan selain Islam. Khalidina fiha abada. Kalau orang-orang selain muslim, baiklah dia di dunia, sedekah dia banyak, semua dia lakukan kebaikan, tetap tidak akan menjadikan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Man qala la ilaha illallah. Kuncinya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya surga diciptakan, dengannya pula surga itu, neraka itu diciptakan. Kalau dia bisa melaksanakannya, dia memperoleh surga. Kalau tidak bisa melaksanakan, dia ke neraka. Jadi berbuat baik itu bukan kuncinya. Buat baik itu bagian dari amal. Buat baik, sedekah segala macam, tapi dia tidak la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah akan mendapatkan jatah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya kita, Pak. Jadi kita ini sejahat-jahatnya kita tetap mendapat jatah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu sangat mudah. Jangan sampai dari sekian kali sholat itu ada 100 kesalahan-kesalahan yang membuat sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya beda nyampe 100-an, Pak, tapi salahnya udah banyak. Jadi Islam itu dibuat takut-takutan. Ada seorang preman, dia baru tobat, dia nak sholat. Ya tentu kalau orang baru tobat nih kan pas sholat tidak benar-benar gerakannya kadang-kadang. Sehingga kita itu dengan entengnya mengkritik. Terus kita bilang, oh, ini sholat kamu salah segala macam. Sehingga orang-orang yang baru nak tobat ini lah jurung tobat. Preman baru jurung. Kan banyak gitu nih, Pak. Jadi umat Nabi ini luar biasa. Ada yang malingan, ada yang judian, ada yang apa? Tapi kalau dia sudah mau sholat, itu sudah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita itu tradisi daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dalam majlis-majlis itu beliau tidak pernah merendahkan, tidak pernah menakut-nakuti umatnya, tidak pernah terlalu ekstrim dengan orang-orang selain Muslim. Sehingga Islam itu sangat menyebar dengan cepat, menyebar sangat hebat. Kita lihat saudara-saudara kita yang di luar negeri sana kan, ada kita sering dengar Palestina itu suatu negeri yang saat ini saudara-saudara kita itu terjajah. Secara kasat mata kita kasihan, Pak, nak nolong secara jiwa gitu tidak sanggup berangkat ke sana. Rasukan tidak sanggup gitu, Pak Haji. Belum nyampe ke sana kau laju duluan. Secara harta gitu juga rasanya masih kurang-kurang kan, tidak ngasih, tidak akan bisa bantu banyak, tapi tetap kita harus bantu. Tapi apa efek terbesar daripada peristiwa itu? Maka media-media barat itu melihat bagaimana luar biasa keteguhan keimanan saudara-saudara kita di Palestina. Dibombardir, Pak. Wong tua meninggal, bapak meninggal, adik meninggal, saudara meninggal. Tapi tidak pernah mereka mengucapkan kalimat mengeluh dengan keadaan. Kira-kira ya Allah, ngapa kau takdirkan kami di sini? Tidak. Dan itu terus terang, Pak, membuat orang-orang di luar negeri sana, orang-orang Eropa sana kagum. Apa yang membuat mereka ini begitu kuat? Sehingga dengan Islam ini, bagaimanapun kondisinya, keadaannya bagaimanapun, tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Sehingga akhirnya orang-orang Eropa yang diberi Allah hidayah, mereka mulai belajar buka Quran. Al-Quran itu kan hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ketika dia buka, mulailah ditanya, melihat artinya. Salah satu kelemahan kita selain orang Muslim ini kan, mereka itu melihat Islam itu cuman sekedar doktrin. Islam itu teroris. Kalau udah jenggotan, tidak jauh dari tindakan kekerasan radikal.
Tapi setelah mereka buka Al-Quran, ternyata tidak ada satu pun ayat yang mengajarkan pembunuhan. Tidak ada satu pun ayat mengajarkan tentang zina. Tidak ada satu pun ayat memperbolehkan tentang pembunuhan. Sehingga bertanya-tanya orang di Eropa ini, loh ternyata yang selama saya dengar ini tidak ganti. Tidak ada. Mulailah mereka dekat ke ulama-ulama, belajar dengan ulama-ulama sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Kalau kita ketik di Google itu agama yang paling cepat perkembangan terbesar itu Islam. Dan tentu ini bukan cuma hayalan, Pak. Ini barokahnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi ini dengan dakwahnya ternyata tidak pernah Nabi ini mencemoohkan musuh-musuhnya. Tidak pernah dia menghinakan musuh. Andaikan saat itu Nabi berdakwah dengan cara kekerasan, Islam tidak berkembang seperti ini. Justru Islam merangkul, dakwah Nabi merangkul. Sehingga umat-umat lain itu hormat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kagum dengan Rasulullah, cuman hidayah tidak turun. Kagum, musuh-musuh itu segan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu persatu di Eropa itu masuk ke dalam agama Islam. Ternyata tidak seperti ini Islam. Islam ini bukan teroris, Islam ini tidak radikal. Islam tidak pernah mengajarkan pembunuhan. Ternyata kita salah. Akhirnya berbondong-bondong Pak di Eropa itu masuk ke dalam agama Islam. Barokahnya terjadi penyerangan oleh apa? Pasukan apa itu namanya? Pasukan pertama kali Islam di sana, barulah Israel menyerang kan. Tanggal 7 November atau 7 apa itu kemarin. Dan itu salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan punya sekian cara supaya Islam ini berkembang. Sehingga saya pernah majelis satu masjid, Ustadz ini masjid kami ini kok sepi. Kata jamaah, ya biarin, macam mana lagi? Yakin dan percayalah Tuhan punya cara supaya Islam terus ada. Yang salah ya jamaah sekitar juga datang. Mau dipaksa tidak mungkin Pak. Sama seperti halnya saya seperti ini. Kata Pak Haji tadi, saya ibarat kuliah subuh ini ngajar ke guru kepada murid-muridnya. Yang diajar ini bukan murid-murid Pak. Yang diajari senior-senior saya. Bukan diajari. Ini senior-senior saya. Pak Haji ini senior. Tempat saya bertanya Pak. Tempat saya nanya, tempat saya ngobrol, tempat saya mengadu. Maka dalam tradisi agama kita ini manusia itu apa? Manusia itu adalah manusia makhluk yang ketika dia berbuat baik saja pasti ada salahnya Pak. Ketika berbuat baik saja pasti ada salahnya. Seperti saya ini berdiri di sini ngobrol sendirian didengarkan. Bukankah yang paling baik itu bapak-bapak yang ngobrol ke saya mendengarkan. Makanya sebelum semua ini dimulai, Islam itu mengajarkan untuk meminta maaf ketika kita beristighfar, ketika kita akan melakukan setiap kegiatan, apapun itu. Khutbah Jumat, khutbah naik ke atas mimbar yang diceramah itu apa orang-orang tua. Diceramah ya orang tua. Kan secara akhlak, budi pekerti kita rasanya salah. Salah Pak, seperti saya di sudut di sini, rasanya saya minta maaf kepada Bapak, Ibu-ibu sekalian. Tempat saya mengadu, tempat saya bercerita. Tapi beginilah Islam. Tradisi majelis ini itu sudah didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW dari sejak dulu. Maka akan terus menjadi satu tradisi sebagaimana di hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi bagaimana kita bisa tahu tentang Islam kalau bukan daripada para ulama? Bagaimana kita bisa tahu Nabi Muhammad kalau bukan dari para ulama? Bagaimana kita tahu Al-Quran kalau bukan dari ulama? Karena itu Islam ini sangat mudah bagi kita. Jangan sampai kita itu dengan Islam ini jadi rancu Pak. Jadi ya ibadah-ibadah baik, yang nak tahajud silakan, yang nak puasa sunnah silakan, yang nak duha silakan. Ini perkara-perkara sunnah. Tapi jangan perkara-perkara sunnah ini kita permasalahkan.
Baru mentang-mentang kita sudah sering tahajud, tiba-tiba nyok kawan tak tahajudan mulai kena teguri. Padahal tahajud itu hukumnya sunnah. Duha sunnah. Tidak duha sunnah. Dilakukan sunnah sederhana, Pak. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa. Sederhana kan Islam itu mudah. Sehingga pernah ada orang Baduy, orang suku Arabi ini datang kepada Rasulullah. Suku Arabi ini kalau kita istilah Palembang ini orang-orang yang sengak. Kalau ngobrol tidak kati batasan, akhlak kurang. Tapi ada barokahnya. Jadi barokahnya orang Arabi ini dia bertanya, mana Rasulullah, mana Nabi Muhammad? Nanya kepada sahabat kan jengkel. Kok uang ada sengaknya cak ini? Apa kalau kita assalamualaikum, mana boleh tahu di mana Nabi? Tidak, mana Nabi Muhammad? Mana Muhammad ini? Kata sahabat yang paling ganteng ya. Yang paling ganteng. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Terus ngomong dengan Rasul, ya Rasul, betul engkau adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makin nanya pula, Pak, betul Rasulullah. Terus saya dengar dalam agama kamu itu sholat 5 waktu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, kata Rasulullah. Apa jawaban orang Arab ini? Wallahi la azida ala zalik wa la anqus. Demi Allah tidak akan kukurangi, tidak akan kutambahi, Pak. Sholat 5 waktu, kata Rasul. Betul, tidak ada lagi lain, tidak ada yang lagi lain. Wallahi la azida ala zalik wa la anqus. Tidak akan kutambahi, tidak akan kukurangi. Puasa Ramadan ya Rasulullah. Ada lagi? Itu baik. Kata lagi. Dijawab lagi, ditawar seminim mungkin, Pak. Wallahi la azida ala zalik wa la anqus. Tak akan kutambahi, tak akan kukurangi. Balik. Orang Arab ini, sahabat pun heran-heran. Apa kata Nabi? Aflaha dakhalal jannah. Beruntung dia adalah ahli surga. Cuman mengerjakan yang wajib-wajib baik. Ini kisah benar. Betapa penting wajib ini, Pak. Perkara sunnah ya tambahan kita, ibadah kita. Dikerjakan ya alhamdulillah. Kalau sudah biasa sholat sunnah ya lakukan. Jangan mentah-mentah dengan ceramah sudah kalau sholat sunnah lagi, jangan. Ya udah biasa ya sudah lakukan. Cuman jangan menghukumi seseorang itu yang tidak sunnah ini jadi wajib. Kita kan perkara sunnah ini jadi tradisi, Pak. Kalau tradisi ini melihat orang tidak melakukan ibadah ini mulai cerudian. Bahkan dalam majelis seperti ini, baginda Rasulullah SAW itu pernah majelis. Sahabat itu mendengarkan majelis Rasulullah, balik ke rumah. Bini nunggu di rumah, Pak. Tidak ada nanya apa dia masalah, apa dia dibahas oleh Nabi tadi. Beras di rumah dia, mana ceritanya? Kata bini, kaki dulu masalah Nabi ceramah tadi. Bini beras di rumah nih, anak kita nak makan. Mana ceritanya? Jadi ya seperti itulah. Rasulullah SAW seperti itu. Zaman-zaman Rasulullah seperti itu. Begitu mudahnya Islam itu sehingga bahkan di orang Arabi pun dikatakan demikian. Aflaha dakhala jannah. Maka Islam ini tidak rumit. Cuman beberapa ulama-ulama itu pesimis sehingga mengatakan kalau kita kurang ini, kurang itu. Nah, itu perkara-perkara mudah, Pak. Perkara-perkara insyaallah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Ya kan? Mudah sekali. Kalau sudah sholat, sudah. Karena sholat itu wajib hukumnya. Saya punya ibu saya itu sakit. Terus beliau itu tidak mau sholat wajib waktu itu. Tidak pengen sholat wajib karena beliau itu patah kaki. Terus dia karena najis kencing disitulah, missing pakai pempes disitulah, Pak. Ngomong. Sehingga dia tidak mau sholat wajib karena alasan najis. Saya bilang, Bu, sholat wajib ini tidak boleh tinggal, apapun alasannya. Karena itu wajib. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah kamu najis, tak usah kamu lakukan. Tapi kalau wajib, apapun kondisinya harus dilakukan. Tapi tentu kaki kita kodok. Itu bedanya. Wajib tidak boleh ditinggalkan. Begitu pentingnya sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan kepada suku Arabi itu, aflaha dakhala jannah. Kalau kau sudah lakukan yang wajib-wajib ini, yakinlah surga.
Itu. Nah, memang kelas-kelas kita ini kan Pak ibadahnya di surga. Kelas-kelas kita Pak. Kalau kelas-kelas para wali, para nabi ibadah itu karena kewajiban dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan itu pernah dawuh, andaikan surga dan neraka itu tidak pernah aku ciptakan, kata Tuhan, apakah kalian itu akan tetap menyembah aku sebagai Tuhan? Andaikan surga dan neraka itu tidak aku ciptakan, apakah engkau akan menyembah aku sebagai Tuhan? Makanya kita ibadah itu kadang-kadang mengharap surga, takut neraka. Padahal kita kan mengharap surga, mengharap neraka berarti berharap kepada makhluk. Surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Padahal sholat itu adalah perintah. Makanya Nabi itu kata Nabi, andaikan di surga ini tidak ada sholat, tidak mau Nabi itu masuk surga. Kurang apa di surga? Andaikan di surga tidak ada sholat, jadi Nabi itu apa pengennya? Di dunia dia nyembah Tuhan, di akhirat pun tetap nyembah Tuhan. Itu Pak, kelas-kelas para nabi, para ulama, para wali, para habaib, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar terus. Memang kalau kita ibadah, zikir 1000 kali, pengen dapat rezeki. Ada niat kan? Kita pengen duha supaya rezeki panjang. Duha sampai 10 tahun, 20 tahun, tak kaya-kaya rupanya. Iya kan? Kita zikir ribuan kali gitu, zikir. Tapi berharap mudah-mudahan ada tujuan. Tapi kalau para nabi, mereka berzikir, mereka bersolat, semuanya itu karena memang mengakui bahwa kita ini lemah. Tapi tentu mereka adalah suri tauladan kita, dan kita ini pengen mencontoh, Pak. Mencontoh. Jadi tidak salah juga kalau kamu ibadah, Bapak Ibu ibadah itu mengharap surga, tidak apa salah. Cuman beda kelas kita, Pak. Beda kelas. Rasulullah ibadahnya, Nabi, para ulama, mereka ibadah karena memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap surga, minta surga, takut neraka. Padahal sudah dikasih tahu, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Surga itu insyaallah kita dapat semua, Pak. Yang penting kita pastikan kita wafat dalam keadaan ini surga semua kita, Pak. Seperti tadi, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya sudah, kalau kamu berbuat salah ada hukumannya, kalau kamu berbuat baik sekecil apapun itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kan dosa-dosa kita ini banyak, Pak. Mata kita sudah muka dari tidur ini mulai nyingok ke kanan, ngomongin wong, ya kan? Nyingok ke kiri, mulai lidah, lisan hati kita. Nah, balik ini kan ibu-ibu ngerumpi kan? Apa tidak, Bu? Balik-balik ngerumpi kan? Ngerumpi ini kan ghibah. Mulai ngobrol wong. Nah, dosa-dosa seperti ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Imam Sazili dia katakan, kalau orang muslim itu dia ibadah, itu menjadi status dia. Tapi kalau dia bermaksiat itu, maka statusnya itu zalla. Zalla itu kepleset. Ibarat kalau Pak Haji, kita Pak Haji turun dari mobil terjenguk betina belakang, tak kata niat kita nangkat di betina kan? Tiba-tiba turun ada betina belakang. Naksir dikit dosa gitu hati kita. Itulah kesalahan-kesalahan salah tadi. Tidak termasuk apa status kita, tidak masuk status kita, Pak. Tapi kalau kita beribadah, umat muslim itu dia nak sholat, mulai dari dia nak sholat, mak mano pakaian aku, mak mano bacaan aku, terniat khusus, Pak. Cak mano ge bacaan imam ini, aku jawab aku, terniat dengan benar-benar terniat. Sehingga itu menjadi apa kata Imam Sazili, dia katakan menjadi status daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau maksiat tadi tidak kati, cuma kepleset baik. Bila keluar dari sini tidak kati niat kita nanya berzina mata kan? Tidak kati niat kita pengen balik ke rumah. Di tengah jalan terjenguk betina belaga misalnya kan? Nah, normal kan kita manusia laki-laki kan? Terpleset. Maka kata Imam Sazili itu salah. Tidak pernah jadi status kita. Lanang belaka itu kalau maju ibu balik nyengok lanang belaka ala keganteng lanang itu misalnya. Nah, tapi tidak pernah jadi status kita. Jadi sholatnya kita itu benar-benar khusyuk karena dengan niat kita pengen sholat, pengen baca apa pakaian apa cak manu kita sholat, itu menjadi niat kita dan jadi status kita, Pak. Kalau jadi status kita mudah-mudahan kita kaget wafat itu dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita pengen kan. Sekian banyak saudara-saudara kita kan belum sempat dia bermaksiat meninggal. Sudah sholat zuhur belum sempat asar meninggal. Sudah sholat asar belum sempat meninggal. Sebelum maghrib lah meninggal. Cak itu kan saudara-saudara kita alhamdulillah. Berarti mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada yang lagi main kart.
Tidak apa main gap Pak. Tapi jangan sisian. Jangan sisian. Main gap misalnya. Jangan sisian. Ya kan? Lalu lupa waktu. Benar lupa waktu. Ya ketimbang dia ke kafe Pak. Selalu kita berpikir positif. Rasulullah seperti itu Pak. Rasulullah seperti itu. Ya ketimbang dia ke kafe malam-malam. Masih mending dia main ke para sebelah. Paling-paling bininya datang kan. Kena tarik dari belakang kuping. Balik ke rumah. Anak di rumah nangis. Tapi kalau ke kafe siapa nak negur? Yang ada kamu yang malah minum lagi, tambah lagi, hajar lagi terus. Tidak kata ujung. Nah tapi kalau dia main gap tadi ya sudah. Ya kalau baca jangan. Bini lagi sakit di rumah, anak sakit di rumah, bini sakit di rumah, kita keluar rumah. Alamat itu Pak. Kalau enggak kena tarik tengah malam. Nah, tapi itu maksud saya, apapun itu kita niatkan baik semua Pak. Bahkan saya dalam majlis-majlis ketika puasa itu, saya katakan shaumun naimun ibadah. Wah, semua jamaah senang. Jadi puasanya orang tidur itu ibadah. Shaumun naimun ibadah. Jadi pengen tidur kalah. Tapi saya katakan demikian kenapa? Karena ibadah terberat umat Nabi Muhammad akhir zaman ini itu meninggalkan maksiat. Dan salah satu strategi yang paling mudah meninggalkan maksiat itu tidur tadi, Pak. Itu tentu tidur yang dengan niat. Tidak ada ceritanya wong tidur nak maling. Tidak ada ceritanya wong tidur nak ngatoi wong. Tidak ada ceritanya wong tidur itu nak berbuat jahat. Maka dikatakan shaumun naimun ibadah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kaki di akhir zaman itu salah satu ibadah umat Nabi Muhammad itu yang terbaik itu adalah tidur. Sehingga pernah ada wali yang terkenal wali itu karena tidurnya, bukan karena ibadahnya. Itu kata wali itu dikatakan, ya Allah katanya, ini ada satu wali yang sangat rajin ibadah. Dia minta kepada Tuhan, ya Allah tunjukkan kepada saya wali yang kelasnya itu di pucuk saya. Maka Allah tunjukkan tuh ada wali yang tertidur. Beritanya, amalan apa yang kau lakukan sehingga kau itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada aku? Dia kata, apa jawaban dia? Kamu itu gimana katanya? Kita ini ibadah ini karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa berarti kita tidak bermaksiat. Kalau kita tidak bermaksiat maka kita mendapat derajat tinggi. Tapi macam mana kamu tidak bermaksiat? Tidur ini salah satu strategi paling mudah untuk meninggalkan maksiat. Ya tentu tidur yang benar Pak, bukan tidur dari pagi sampai sore. Makanya dalam tidur agama juga diajarkan berdoa. Jadi berpuasa kemarin ya tidur Pak ya. Tapi jangan sampai kebablasan sampai bila bangun lagi lah maghrib, tinggal wukul lagi, ya itu yang salah. Itulah saya bilang tadi, kita perlu belajar dengan ulama bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita. Itu semua kita ketahui daripada ulama. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratoka, bukan. Jalanmu ya Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu ya Allah. Tidak bisa kita meniru Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak makan, maka kita tiru apa? Ulama. Kita tiru ulama. Bagaimana cara ulama makan? Bagaimana cara ulama tidur? Bagaimana cara ulama berbuat kebaikan? Kita tiru. Sehingga setelah kita tiru, kita bisa tahu bahwa ternyata ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis-majelis seperti ini, alhamdulillah, kalau udah meleset Pak Haji, 2024 ini selesai gitu Pak Haji. Ketik lagi di Kesra ini. Udah 8 tahun jalan. Cuma enggak tahu kalau memang ini jadi perda daripada wali kota, apapun siapapun pengganti dari wali kota, maka kegiatan tausiah subuh ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan kita doakan, kami juga minta doakan supaya ini bisa menjadi tradisi-tradisi dakwah para nabi ini terus tersampaikan. Lalu kita ada 1000 masjid Pak, ada 1000 musola, dan di Kesra itu cuma ada 1000 asatid. Jadi masih ada 1000 lagi masjid atau musola yang tidak tersentuh subuh ini di Palembang. Ini salah satu kemudahan juga Pak Haji. Begitu banyak masjid di Palembang ini, jadi kata alasan gitu tidak bisa sholat ke masjid. Ribut masjid di Palembang ini. Nah, jadi ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, negeri kita khususnya Indonesia. Sehingga saya selalu mengingatkan, jangan apapun kondisi kita, apapun kondisi negara kita, bagaimanapun keadaan kita, maka jangan lupa, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh-jauh daripada ulama.
Sahabat Anas, Rasulullah SAW dulu pernah ketika khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat ada orang Badui. Orang Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul? Kapan kiamat itu ya Rasul?" Nabi sedang khutbah Pak Haji. Di tengah-tengah khutbah, kalau tradisi kita kan diam. Di tengah-tengah khutbah dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul? Kapan kiamat itu ya Rasul?" Kontan dijawab Nabi apa? "Fama a'adattalah." Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa Bu yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sudah berapa banyak amal kamu? Sudah berapa banyak ibadah kamu? Berapa banyak sedekah kamu? Apa kata seorang Badui ini? "Ya Rasulullah," sambil menangis dia katakan, "Aku nak kati amalan ya Rasul. Ibadahku tidak banyak, sedekahku tidak banyak, zikirku tidak banyak, tapi di hatiku ada cinta yang luar biasa kepada Allah dan kepada Engkau ya Rasul." Jadi ibadah dia tidak banyak, sedekah dia tidak banyak, zikir dia tidak banyak, tapi di hatinya ada cinta yang luar biasa kepada Allah dan kepada Engkau ya Rasul. Maka sahabat Anas dia katakan, "Saya tidak pernah mendengar hadis yang paling menggembirakan setelah saya masuk ke dalam agama Islam kecuali aku mendengar hadis Nabi Muhammad SAW di mana Nabi mengatakan kepada orang Badui tadi, Pak, anta ma'aman ahbabta." Dalam riwayat lain dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Kau besok bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Kau besok bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Maka sahabat Anas menyambung, "Ushhidullah," katanya, "uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa ilam a'mal bi a'malihim." Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku cinta pada Kau ya Allah, aku cinta pada Rasulmu ya Allah, aku cinta pada sahabat Abu Bakar dan Umar sekalipun amalku tidak sama dengan amal mereka. Siapa yang bisa melampaui amal daripada sahabat Abu Bakar dan Umar? Kata sahabat Anas, sekalipun amalku tidak sama dengan amal mereka. Maka para wali-waliullah, para ahli thariqah, mereka menyambung, mereka katakan, "Ushhidullah bi anni uhibbu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas." Pernah kan dalam kitab Tarjul Arus bagaimana murid-murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas menceritakan cinta yang luar biasa kepada ulama-ulama. Maka tradisi mencintai ini, Pak, ulama-ulama itu bukan cuma para nabi. Dalam kitab Tarjul Arus, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas muridnya mengatakan, "Ushhidullah bi anni uhibbu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas." Cintai juga para ulama. Sehingga ulama-ulama Arab mereka katakan, "Fayul haqqul muqassir bil musammir." Besok kelak kita kakek wafat, Pak Bu, meninggal, dibangkitkan bersama dengan al-muqassir. Siapa al-muqassir? Wong yang zikirnya dikit, wong ibadahnya dikit, baca Qur'annya dikit. Siapa? Kita ini, Pak. Zikir kita dikit, ibadah kita dikit, sedekah kita dikit. Kelak kita wafat, dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan siapa? Ulama-ulama yang zikirnya banyak, ulama-ulama yang sedekahnya luar biasa, ulama-ulama yang ibadahnya luar biasa. Cuman karena kita cinta kepada mereka. Nah, itu kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Kau besok bersama dengan orang yang kau cintai. Almar'u ma'aman ahabba, di dalam riwayat tadi dikatakan. Jadi kalau kita mencintai ulama-ulama, mencintai para habaib, tidak mengalir dari Rasul di tubuh kita. Kita tidak keturunan Rasulullah. Kita tidak pernah lihat wajah Rasulullah. Kita tidak pernah lihat bagaimana Rasulullah. Tapi kita cinta luar biasa kepada. Pernah Pak ketemu Rasulullah? Bu, pernah ketemu Nabi? Bagaimana Nabi berdakwah? Pernah lihat bagaimana rambutnya Rasulullah? Pernah lihat bagaimana wajahnya Rasulullah? Tapi ketika disebut nama Rasulullah, bergetar hati. Pengen ketemu, pengen jumpa. Ya. Tapi Allah, kita pernah tahu. Tapi harus terniat di hati kita. Begitu cinta kita pada. Pernah kita lihat Rasulullah SAW. Sehingga Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat, dia balik dari Madinah, ketika ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, "Ya Bilal, ma hadzal jabal? Lima lam tazurni," kata Rasul. "Alangkah keras hatimu Bilal, mana kerinduanmu kepadaku?" Berangkat Bilal. Sudah saatnya Bilal ziarah ke makam Rasulullah.
Saat di makam Rasulullah terduduk, Bilal menangis terseduh-seduh sehingga ditepuk oleh sahabat Abu Bakar Umar. Wahai Bilal, apa yang membuatmu nangis? Tak lama aku sudah ketemu Rasulullah sehingga aku ditegur oleh Rasulullah, wahai Bilal, alangkah keras hatimu lama kau tak jumpa kepadaku. Mana kerinduanmu kepadaku? Aku artikan mimpi ini, Rasulullah pengen tinggal ke aku. Menetes air mata Bilal, Pak. Kepada saat itu apa kata sahabat Abu Bakar? Dengarkan baik-baik apa kata sahabat Abu Bakar. Wahai Bilal, air mata yang menetes karena rindu kepada Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Pernah kita meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah. Maka salah satu daripada cara kita untuk rindu kepada Rasulullah, dekatkan diri kita kepada para ulama-ulama yang istiqomah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan kita dekat pada ulama, sederhananya berarti kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga syafaat Nabi yang kita ceritakan tadi, insya Allah kita akan dapatkan. Syafaat Nabi, jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapatkan. Begitu mudahnya Islam. Sehingga dengan Islam ini kita akan hidup, dengan Islam ini pula kita akan wafat. Jangan takut dengan Islam, dengan kita sholat salah, kita harus belajar. Terus belajar. Masalah sholat diterima atau tidak, Allah alam, kita tidak pernah tahu. Yang penting kita sudah mengistijabah. Ketika Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kita Pak ke masjid atau di rumah bentang sajadah. Berarti kita sudah istijabah. Kita sudah mengiyakan. Kita sudah nurut. Nah nurutnya kita ini Pak, itu yang pengen Tuhan. Masalah kamu diterima apa tidak, itu kan urusan kita. Yang penting kamu sudah sholat, kita sudah ibadah. Adapun kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan supaya kita bukan Nabi, kita bukan wali, tentu kita pasti salah dalam sholat. Teruskan lanjutkan sholatnya, jangan pernah tinggalkan sholat karena ini kewajiban sampai kiamat kita Pak, sampai akhir hayat kita. Dan sholat inilah kaget kunci gitu, kaget bisa menuju jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin itu baik Pak Haji bisa saya sampaikan. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan ya'fi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad ibn al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar adada ni'mala wa ifdali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.